Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan belajar tematik kelas 3, yaitu tema 5, subtema 2. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi di setiap paragrafnya. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, kita akan baca ya sebuah teks yang berjudul perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi dan Geofisika atau disingkat BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Oke, setelah kita membaca teks yang berjudul perubahan cuaca, kita akan tentukan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf. Kita ketahui bersama, teks perubahan cuaca ini terdiri dari 2 paragraf. Maka pokok-pokok informasi yang ada pada paragraf 1 bisa kalian lihat. Sudah Mr. Kiki tandai ya. Yaitu yang pertama, cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Kemudian perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Dan perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kemudian di paragraf kedua, informasi penting yang bisa kita dapatkan adalah kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi dan Geofisika atau disingkat BMKG. Ya, jadi itu ya cara untuk menentukan pokok-pokok informasi dari teks tulis. Selanjutnya, menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Selain memperoleh pokok informasi dari teks tulis, kita juga dapat memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Perhatikan contoh teks percakapan berikut ini. Di sini ada sebuah teks percakapan antara Jonas dan ayahnya. Jonas, kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya? Ayah, hari ini bisa saja turun hujan meskipun sekarang cuaca berawan. Mungkin malam nanti akan turun hujan. Jonas, berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya? Ayah, benar Jonas. Cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari hujan,
tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Jonas, sekarang aku paham perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Iya, setelah membaca teks percakapan ini, maka kalian bisa melihat ada beberapa informasi-informasi penting yang telah Mr. Kiki tandai pada teks percakapan ini ya. Jadi, beberapa kalimat yang telah ditandai ini merupakan informasi-informasi penting dalam teks percakapan. Sehingga kita dapat memperoleh informasi penting dari teks percakapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap saat. Yang kedua, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang sama. Dan yang ketiga, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda. Oke, selanjutnya materi muatan PPKN, melestarikan budaya bangsa. Negara Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Budaya daerah seperti tarian, alat musik daerah, makanan khas daerah, lagu daerah, baju adat, rumah adat, dan lain-lain patut kita syukuri dan lestarikan. Kalian bisa lihat contoh rumah adat dan juga beberapa tarian daerah pada gambar ya. Kemudian sebagai siswa kita bisa ikut melestarikan kebudayaan daerah dengan cara menyanyikan lagu daerah, belajar tarian daerah, mengenakan pakaian daerah, berbicara menggunakan bahasa daerah di saat-saat tertentu, dan lain-lain. Kalian bisa lihat contoh gambarnya, terlihat beberapa anak yang memakai baju daerah ya. Kemudian ada gambar beberapa siswa yang sementara ikut latihan menari. Itu merupakan contoh-contoh untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, manfaat kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Setiap orang yang bekerja sama memiliki peran dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam bekerja sama, diperlukan sikap saling menghargai, rendah hati, dan toleransi agar hubungan yang harmonis selalu terjaga. Sikap bersatu saat bekerja sama sesuai dengan pengamalan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Juga sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung semangat kekeluargaan. Negara Indonesia memiliki banyak keberagaman, maka diperlukan sikap bersatu di tengah keberagaman yang ada. Sikap bersatu dalam keberagaman memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan, yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Ya, kalian bisa lihat pada contoh gambar pertama ya, terlihat beberapa anak yang bermain bersama. Ini menandakan kehidupan yang rukun. Kemudian pada gambar kedua dengan bersatu, maka kita akan melatih diri untuk menghargai perbedaan ya. Karena teman-teman kalian ada yang berasal dari suku Jawa, dari suku Bali, dari suku Batak, suku Betawi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan itu. Kemudian pada gambar yang ketiga terlihat gambar beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah, kita harus mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain. Dan kita juga dilatih untuk mengeluarkan pendapat kita. Selanjutnya, manfaat keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama.
Ya, pada saat kegiatan atau belajar kelompok, maka kita akan lebih mengerti suatu pelajaran yang kita pelajari. Kemudian membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Ya, kalian bisa lihat pada gambar, terlihat beberapa orang, anak bekerja sama dengan gurunya bersihkan taman. Lalu meningkatkan semangat persatuan. Nah, pada gambar kalian bisa lihat apabila kita bersatu dalam bekerja sama, maka akan mempertebal atau meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap video ini atau pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian dan dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you for watching and God bless you. Bye.